Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 5 ya, di bulan Agustus 2024, dan kita langsung saja ya untuk melihat bagaimana keadaan crypto market cap hari ini ya. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan yang cukup dalam sekali guys, di 14% ya pada saat video ini dibuat. Bahkan tadi sempat menyentuh di sekitar 15%-an. Dan untuk Fear and Greed Index juga mengalami penurunan yang cukup dalam ya, di poin 42. Masih di area netral tapi mepet-mepet banget gitu guys, masuk ke area Freed. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrong yang di sini guys. Kalau kita lihat di sini ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ya, ini mengalami penurunan yang cukup dalam sekali guys. Kalau kita lihat di sini pada saat video ini dibuat ya, turunnya sudah ada recovery sedikit di 13,4% guys, mempertahankan harganya di 52.400-an dolar ya. Tapi kalau kalian melihat di beberapa jam yang lalu ya, sempat menyentuh di bawah 50.000 dolar guys. Dan ini menjadi salah satu penurunan yang cukup tajam ya dari beberapa bulan belakang ini, bahkan dari tahun 2021 kemarin kalau nggak salah ya. Dan begitu juga tentu saja ini men-trigger semua aset kripto ya, altcoin juga ikutan turun guys. Bahkan untuk Ethereum hari ini saat ini turun di 20%, bahkan lebih dalam lagi guys kalau kalian lihat di pergerakan grafiknya. Nanti kita akan coba lihat bareng-bareng ya. Dan begitu juga Solana mengalami penurunan di 15%, XRP di 13%, Toncoin 12%, Dogecoin 16%, dan beberapa hampir semuanya ya kalau kita lihat di sini untuk market kripto berdarah-darah semua guys. Dan rata-rata perubahannya ataupun penurunannya itu antara 15 sampai 19% guys. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya di coin market cap. Ini benar-benar sangat berdarah-darah guys ya hari ini guys. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat ya di sini. Untuk time frame weekly tampaknya guys di area support sekitar harga 51.000 dolar ya. Ini tertembus, bahkan sempat menyentuh di harga sekitar 49.100 ya. Dan ini menunjukkan bahwa adanya penjualan besar-besaran yang terjadi di market ya. Tapi kalau kita lihat di sini tampaknya untuk pola yang terbentuk ini masih valid ya. Kalau kalian lihat di sini, kalau kita tarik garis di sini, ini ada semacam tren ya, atau trend line di sini. Dan target seperti yang kemarin saya sampaikan ya, di Fibonacci 0,382 ini masih menjadi target utamanya ya kalau seandainya market ini masih turun lagi. Tapi kalau kita lihat tampaknya sudah mulai recovery ya, karena ini hanya kepanikan sementara aja guys. Dan justru banyak para analis yang bilang ya di beberapa media sosial, kalian bisa cek di Twitter tuh banyak sekali guys. Bahkan Robert Kiyosaki juga bilang ini adalah waktu yang tepat untuk serok bawah lagi di saat market lagi crash kayak gini guys, karena jarang-jarang hal ini terjadi ya. Dan tentu saja kita sudah mencoba mencari ya beberapa sebab kenapa kok hari ini market kripto itu berdarah-darah guys. Bahkan tidak hanya di market kripto aja, kalau kalian melihat di berbagai instrumen investasi yang lain, ini hampir semuanya berdarah-darah guys. Dan tidak hanya terjadi di salah satu negara di Amerika saja, tapi hampir di seluruh dunia guys. Nah, pertanyaannya kenapa? Oke. Tapi sebelum kita bahas ya sebabnya kenapa, yang pertama kita lihat di sini guys, ada yang cukup menarik ya. Kalau kita lihat di Bitcoin dominant, terlihat di sini guys, pada saat Bitcoin turun justru Bitcoin dominan ini malah naik guys. Nah, ini keren banget. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya penurunan yang terjadi sekarang ini adalah atau dianggap para investor sebagai waktu atau saat dimana kita itu bisa serok bawah lagi, serok lebih banyak lagi untuk Bitcoin guys. Terlihat di sini ya, kenaikan untuk Bitcoin dominan cukup tajam. Setelah weekly kemarin sempat merah tapi terus terrecovery. Bahkan sekarang ini sudah ada ATH lagi ya kalau kalian cek di sini guys. Dan ini menjadi indikasi juga ya untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya, bahwa untuk koreksi hari ini yang terjadi ini hanyalah sementara guys ya. Ini bisa menjadi salah satu indikasi. Jadi kalian harus manfaatkan kesempatan ini untuk bisa serok bawah guys. Oke? Dan yang paling lumayan tajam juga terjadi pada market Ethereum ya. Kalau kalian cek di pergerakan grafiknya, di sini untuk Ethereum turun dalam sekali ya, lebih dari 20% guys dalam waktu satu hari. Bahkan kalau kita lihat 3 minggu ke belakang setelah
peluncuran untuk Ethereum Spot kemarin ya, dan bisa dibilang agak mengecewakan dengan hasilnya karena inflow-nya tidak sesuai dengan prediksi atau mungkin asumsi dari para analis ya, yang mengindikasikan bahwa untuk Ethereum Spot ini akan lebih besar lagi inflow-nya dibandingkan dengan Bitcoin Spot dulu. Tapi kalau kita lihat di sini ya, pada saat market crash sekarang di MA 200 ya kalau nggak salah di sini ya, untuk time frame weekly-nya ini menjadi titik support yang kuat, dan sekarang sudah ada recovery lagi atau ada bouncing di sini ya. Dan kita doakan aja, kita harapkan semoga ini hanya kepanikan sementara di market ya, sehingga ini akan menjadi titik support atau testing dari market ini ya, sehingga ini akan bouncing lagi lebih tinggi lagi ke depannya guys. Oke, ini bagus, ini sehat ya menurut saya pribadi, karena kalau sudah naik cukup tinggi pasti ada kalanya para investor ataupun para bandar dan juga para orang-orang yang sudah mendapatkan keuntungan ini akan ada waktunya untuk mengambil atau taking profit guys, dan mungkin saat ini adalah yang mereka lakukan sehingga market ini agak goyang ya. Tapi ini justru bagus, kita bisa masuk lagi ke market dengan harga yang lebih murah. Oke. Dan kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang berhubungan dengan turunnya market di sini. Yang pertama guys ya, seperti yang diinformasikan dari Benzinga, seperti yang kita informasikan bahwa Bitcoin jatuh di bawah $50.000 ya secara singkat, dan pasar kripto ini mencatat likuidasi lebih dari $1 miliar ya dalam waktu 24 jam saja guys. Wow, gila banget ini guys ya. Dan hal ini menjadi yang pertama kali dalam hampir 6 bulan ke belakang ini ya, penurunan yang terjadi dalam waktu 24 jam ini guys. Jadi lebih dari $1 miliar telah dilikuidasi dari pasar mata uang kripto dalam 24 jam terakhir, tertinggi dalam 5 bulan terakhir dengan lebih dari $900 juta ya dalam taruhan bullish yang telah terlikuidasi guys. Dan kemerosotan Bitcoin ini menyebabkan penurunan 16% pada open interest tadi, yang mengindikasikan penutupan paksa untuk posisi bullish guys. Dan yang menjadi tersangka dari penurunan kripto hari ini ya adalah adanya kebijakan dari The Fed-nya Jepang ya, yang memutuskan untuk menaikkan suku bunganya ya menjadi 0,25% guys. Jadi Nikkei Jepang ya, anggap aja seperti IHSG-nya Indo lah ya, anjlok 12,4% ya pada hari Senin, mencatat hari perdagangan terburuknya sejak kejatuhan Black Monday pada tahun 1987 guys. Dan saham-saham berjangka Amerika Serikat pun juga mencatat adanya penurunan guys, dengan Dow Jones Industrial Average Futures turun lebih dari 600 poin. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, penurunan yang terjadi pada Nikkei Jepang terlihat dalam waktu sekitar 4 minggu ke belakang ini sudah ada tanda-tanda penurunan ya, dimana pasti sudah tersebar rumor akan adanya kenaikan suku bunga dari The Fed-nya Jepang ini, sehingga men-trigger market itu panik ya. Jadi mungkin kalian agak bingung apa sih korelasinya, kenapa kok dengan Jepang menaikkan 0,25 basis point untuk suku bunganya ini membuat market bisa merah membara seperti ini. Jadi gampangnya tuh kayak gini guys. Jadi selama 17 tahun ke belakang Jepang itu untuk suku bunganya itu 0% guys, bahkan sempat suku bunganya itu minus 0,1% kalau nggak salah seperti itu. Jadi logikanya kalau kalian meminjam duit ke bank 10 juta pada saat suku bunganya itu minus 0,1, artinya kalian tidak harus mengembalikan 10 juta, mungkin bisa lebih kurang dari jumlah utang kalian, kan gila itu ya. Jadi kalau dengan suku bunga 0%, artinya kalian itu tidak akan kena bunga sama sekali. Kalau kalian pinjam 10 juta, maka kalian akan mengembalikan 10 juta juga guys, tidak tergantung dari waktu cicilannya mau berapa tahun pun, tetap kalian total untuk peminjaman semuanya itu jatuhnya ya sesuai dengan uang yang kalian pinjam. Nah, itulah yang terjadi pada Jepang selama 17 tahun terakhir, dan hari ini akhirnya diputuskan Jepang menaikkan suku bunga sebesar 0,25 basis point. Artinya apa? Orang-orang ataupun lembaga yang meminjam duit di Jepang selama beberapa tahun terakhir ini, kemudian adanya keputusan kenaikan suku bunga di 0,25% ini, maka otomatis mereka semua itu panik guys, apalagi mereka yang mempunyai jumlah besar hutang di Jepang ini, karena pasti mereka akan terkena suku bunga tersebut. Jadi kalau kita meminjam 10 juta ya pada beberapa tahun yang lalu, nah sekarang kita harus mengembalikan lebih
0,25% dari hutang kita. Jadi gampangnya seperti itu. Mungkin bisa jadi 10.250.000 atau berapa sesuai dengan hutang yang kalian ambil. Jadi logikanya seperti itu. Nah, korelasinya kenapa kok saham juga ikutan turun, kenapa kripto juga ikutan turun, dan ataupun instrumen investasi juga ikutan turun kalau hanya di Jepang saja yang mengalami kenaikan suku bunga. Dan ini efeknya lebih buruk daripada The Fed sendiri yang menaikkan suku bunga, guys. Jadi logikanya orang-orang yang berhutang di Jepang pada awalnya tuh 0% untuk bunganya, itu uangnya dipergunakan untuk investasi di kripto, di saham, dan di berbagai macam kendaraan investasi lainnya. Otomatis dengan adanya kenaikan suku bunga ini, mereka harus mengembalikan hutangnya plus dengan bunganya. Artinya apa? Karena orang-orang ataupun lembaga yang meminjam dari Jepang ini tidak ingin terkena imbas dari suku bunga ini, maka berbondong-bondonglah mereka menjual aset-asetnya. Otomatis saham, kripto, dan semua aset-aset manajer yang mereka punya ini semuanya turun bareng-bareng karena ini dilakukan secara serentak ya. Dan inilah yang membuat yang juga men-trigger para holders kripto juga merasa kepanikan ya dengan adanya penurunan yang cukup tajam ini, dan juga para pecinta saham juga merasa panik dengan adanya hal ini, maka market kripto hari ini turunnya cukup dalam, guys. Jadi korelasinya seperti itu ya. Jadi kalian jangan bingung kenapa kok hanya Jepang yang menaikkan suku bunga tapi market semuanya pada merah. Jadi itu korelasinya, guys. Oke, jadi kalian sudah paham ya kenapa kok market hari ini turunnya cukup tajam. Oke. Nah, selanjutnya masih berhubungan dengan penurunan yang terjadi hari ini, guys. Seperti yang dilansir dari harian Crypto Briefing bahwa pemicu koreksi besar-besar ini tampaknya adalah kenaikan suku bunga Bank of Japan yang tidak terduga minggu lalu, yang membuat yen melonjak dan saham-saham Jepang ini jatuh. Dan menurut laporan dari Bloomberg yang dikeluarkan 3 jam sebelum tulisan ini dibuat ya, indeks Nikkei telah jatuh sekitar 15% ya selama 3 sesi dan sekarang 20% di bawah puncaknya pada pertengahan Juli. Dan volatilitas ini telah menyebar ya secara global dengan Nasdaq Amerika Serikat juga merosot lebih dari 5% dalam 2 sesi perdagangan terakhir di minggu sebelumnya, guys. Menambah ketidakpastian dari pasar ini ya, ambivalensi Federal Reserve Amerika Serikat juga mengenai potensi penurunan suku bunga di bulan September telah mengejutkan para investor, dan sebagai tanggapan para trader telah memperhitungkan peluang 100% ya untuk penurunan suku bunga dasar Amerika Serikat di bulan September dengan probabilitas 71% untuk penurunan sebesar 50 basis point. Dan imbal hasil Treasury Amerika Serikat bertenor 10 tahun juga turun tajam ya menjadi 3,75%, turun dari 4,25% seminggu yang lalu, guys. Dan lebih lanjut diinformasikan dari CoinDesk ya, untuk crypto futures ini telah mencatatkan likuidasi sebesar 1 miliar dolar dengan adanya penurunan ini, dan Ethereum ini merosot terburuk ya sejak 2021 kemarin. Jadi kontrak berjangka yang dilacak kripto lebih dari 1 miliar dolar ya dalam 24 jam terakhir karena aksi jual pasar yang memburuk pada hari Minggu, di mana Ether yang dilacak berjangka mencatat lebih dari 340 juta dolar dalam taruhan yang dilikuidasi, dengan kerugian berjangka Bitcoin yang memimpin ya pada 420 juta dolar, dan kontrak berjangka yang melacak token Solana, Dogecoin, XRP, dan hampir semua altcoin juga mengalami likuidasi ya sebesar sekitar 75 juta dolar ya, dan lebih dari 275.000 para trader individu telah terlikuidasi. Dan pesanan likuidasi tunggal terbesar ada di bursa kripto Huobi sekitar 27 juta dolar, dan data juga menunjukkan ya bahwa 87% dari semua trader yang terkena dampak adalah pedagang yang mengambil posisi long atau mereka yang bertaruh pada harga yang lebih tinggi ya di pasar derivatif, guys. Dan likuidasi terjadi ketika Bitcoin turun ya lebih dari 11% dalam 24 jam terakhir ini, sementara Ethereum anjlok sebesar 25% seperti yang kita lihat dari data yang tadi ya. Dan ini menunjukkan memang market lagi panik, guys ya. Dan lebih lanjut kalau diinformasikan dari Coinpedia, di mana penurunan pasar kripto mencerminkan penurunan yang lebih luas ya pada saham-saham di seluruh Asia Pasifik, guys. Di mana indeks Nikkei 225 Jepang turun sebanyak 7%, melanjutkan tren penurunan yang dimulai minggu lalu ya seperti yang kita informasikan tadi di depan, di mana Bank of Japan menaikkan suku bunganya di 25 basis point ya atau 0,25%, guys. Naik dari kisaran sebelumnya antara 0% hingga 0,1%. Dan ini adalah suku bunga tertinggi sejak 2008 dan merupakan bagian dari
dari rencana pengetatan kebijakan moneter, termasuk mengurangi pembelian obligasi pemerintah Jepang. Dan tak lama setelah pasar dibuka, indeks Nikkei turun ya di 2.400 poin. Dalam waktu 1 jam, indeks ini turun 12,3%, kehilangan sekitar 1.900 poin. Selain itu guys ya, ancaman resesi Amerika Serikat ini juga masih membayangi ya, di samping Mt. Gox kemarin, di mana ekonom Peter Schiff juga mengatakan bahwa bank-bank sentral ini mengambil risiko besar ya dengan mempertahankan suku bunga rendah selama bertahun-tahun yang menciptakan gelembung utang yang besar ya. Ketika inflasi naik, maka suku bunga yang lebih tinggi memecahkan gelembung itu, dan sekarang kita harus menghadapi dampaknya itu guys. Pasar teknologi sedang berjuang dan ekonomi global tidak menentu, di mana pada hari Senin ya, saham-saham berjangka Amerika Serikat turun tajam, meningkatkan ketegangan antara Iran dan Israel yang memperburuk situasi juga ya. Dan hal ini juga dapat berdampak pada pasar mata uang kripto karena para investor ini menjadi lebih berhati-hati guys untuk masuk ke market kripto. Dan ini adalah penurunan terbesar ya dalam satu hari sejak 13 April, dan hal ini terjadi karena pasar global yang sedang menurun dengan para investor kehilangan kepercayaan pada saham-saham teknologi besar ya di Amerika Serikat dan seluruh dunia guys. Jadi kalau kita harus mengambil positifnya ya, tentu ini adalah saat yang tepat ya untuk bisa serok bawah lagi, tetapi tetap harus jangan terlalu FOMO guys untuk bisa masuk lagi ke market ini, karena masih belum pasti juga apakah penurunan ini sudah selesai atau masih akan berlanjut untuk beberapa hari kemudian. Ini masih menjadi pertanyaan juga guys. Jadi kalian harus memperhatikan atau mengikuti ya perkembangan-perkembangan terbaru dari info-info yang beredar ya di media sosial ataupun di media-media informasi lainnya, sehingga untuk keputusan ya buat kalian yang ingin masuk ke kripto ataupun ke saham atau di semua instrumen investasi lainnya, ini bisa tepat sasaran dan jangan sampai kita terkena imbas dari penurunan ini guys. Oke, jadi manfaatin kesempatan ini kalau memang kalian ingin mencari opportunity, dan tentu saja kita akan update lagi untuk informasi berikutnya ya, dan juga untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di akun Telegram. Dan tentu saja seperti biasa guys, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Ini kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Keep safe dan juga peace.